Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Mega Juniana Tadikara dari semester 3A. Di sini saya ingin mereview kembali materi mengenai hukum administrasi negara yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayani SHMH. Di mana pada pertemuan kali ini adalah presentasi kelompok yang dimana membahas mengenai disnatalis. Saya kebagian pada kelompok 1 ya, dimana menjelaskan mengenai yang pertama hubungan hukum dengan negara, dengan kekuasaan, di mana hubungannya adalah hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya, sebaliknya kekuasaan adalah power, mempunyai batas-batasnya yang ditentukan oleh hukum. Kemudian yang kedua adalah pembagian kekuasaan, di mana pada pembagian kekuasaan ini ada pengaturan kekuasaan yang dimana dalam suatu negara hukum adalah hak-hak asasi warga negara dijunjung tinggi. Meskipun demikian, pembatasan kekuasaan negara ini tidak dapat sedemikian rupa sehingga justru mengganggu usaha penyelenggara negara itu untuk menyelenggarakan tujuan negara itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tujuan negara hukum. Tujuan negara hukum adalah yang pertama, penjelasannya ada dalam penjelasan umumnya ada dalam Undang-Undang tahun 1945, antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Tujuan nasional ini merupakan suatu bukti bahwa Republik Indonesia itu merupakan suatu negara hukum yang modern. Kemudian yang keempat adalah konsep negara hukum, di mana konsep negara hukum adalah tumbuh selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Maka jelaslah bahwa konsep yang menjadi acuan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perumusan yang amat maju pada waktu perumusan undang-undang. Kemudian yang kelima adalah pengaturan hukum, di mana masalah pokok di bidang kependudukan ini terletak pada fakta bahwa penduduk bahasa Indonesia tersebar secara tidak merata. Tantangan di atas memacu jenis pengaturan hukum yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia serta pengaturan tentang tata ruang yang memadai. Kemudian yang keenam adalah pembatasan kekuasaan, di mana pembatasan kekuasaan tujuan hukum bukanlah hanya untuk memberikan legitimasi formal bagi perilaku politik ataupun administrasi. Kemudian yang ketujuh adalah metode-metode yang dikembangkan oleh para futurolog, di mana metode-metode yang dikembangkan adalah ada 5. Yang pertama ada ramalan jitu, yang kedua ada perakiraan kecenderungan, dan yang ketiga ada konsensus, keempat metode simulasi, dan yang kelima adalah metode matrik dampak silang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.